Tak habis-habis. Mungkin ini kata yang sesuai untuk munculnya pesepak bola keturunan potensial di Indonesia. Kini nama Diego Anandapit, pesepak bola muda berdarah Indonesia tengah ramai jadi perbincangan. Diego Anandapit merupakan pemain blasteran Indonesia dan United Kingdom atau UK, yang mana ibunya berasal dari Karawang, Jawa Barat dan ayahnya dari UK. Sosoknya menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh Dubes RI untuk Portugal, Rudi Alfonso. Ya, Diego yang kini masih berusia 12 tahun mendatangi KBRI Portugal untuk melaporkan kehadirannya di Portugal. Diego Anandapit kini tengah menimba ilmu di Benfica Academy, sekolah sepak bola terbaik di Portugal. Meski masih berusia belia, ia sudah memiliki banyak prestasi di dunia sepak bola. Menariknya, Diego ini bukan mendaftar di Benfica Academy, tapi dia ditemukan oleh pemandu bakat untuk bergabung dengan salah satu akademi terbaik di Portugal itu. Berposisi sebagai striker, performa Diego bersama klubnya terus meningkat pesat. Kerja keras dan disiplinnya yang tinggi membuatnya berkali-kali mendapatkan penghargaan sebagai pencetak gol terbanyak. Dubes Rudi pun berharap ke depannya Diego bisa tetap menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Alumni Benfica biasanya lebih mudah untuk berkompetisi top Eropa. Contohnya Ederson, Bernardo Silva, Ruben Dias, semuanya adalah alumni Benfica yang main di Manchester City. Apalagi mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir memvalidasi jika timnas Indonesia saat ini sedang membutuhkan pemain berposisi striker. Erick sejatinya mengatakan jika timnas Indonesia di segala kelompok usia termasuk senior memiliki kekurangannya masing-masing. Khusus di tim senior, pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu mengatakan jika skuad Garuda kekurangan sosok penggedor di ujung tombak penyerangan. Nama Diego ini tentu bisa menjadi aset masa depan yang apik di 5 hingga 10 tahun ke depan. Tak bisa dipungkiri adanya pemain keturunan dalam tubuh timnas Indonesia memberikan dampak signifikan pada prestasi Garuda. Namun kehadiran pemain keturunan ini tak selalu disambut baik oleh beberapa pihak. Belum lama ini nama Peter Gonta yang merupakan ex-dubes RI untuk Polandia mengatakan galau melihat skuad Garuda yang diperkuat pemain naturalisasi. Namun tak selayaknya Peter Gonta, Dubes RI untuk Cina justru mengungkapkan kebanggaannya dengan timnas Indonesia saat ini yang diperkuat pemain keturunan. Jauh hari, Oratmangun mengunggah momen skuad Garuda saat bertanding sekaligus mendukung keponakannya Ragnar Oratmangun. Sikap berbeda ini sebenarnya wajar saja. Yang jelas, langkah PSSI menaturalisasi pemain keturunan membuat timnas Indonesia menjadi tim kejutan di berbagai ajang. Langkah ini bahkan diikuti oleh beberapa negara tetangga tak terkecuali Malaysia. Kendati begitu, ternyata ada sejumlah perbedaan menarik antara pemain naturalisasi Indonesia dan juga Malaysia. Perbedaan pertama bisa dilihat dalam segi kualitas. Hal ini disampaikan sendiri oleh mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee. Di sebuah kesempatan ia memuji kualitas pemain keturunan Indonesia yang dianggap cukup kompeten. Salah satu alasan mendukungnya adalah para pemain itu bermain di kompetisi Eropa. Bahkan nama seperti Jay Ises musim ini telah tampil di Serie A bersama Venezia. Tak bisa dipungkiri kedatangan mereka jelas membawa angin positif bagi performa timnas Indonesia. Lebih jauh, Ong Kim Swee membandingkannya dengan pemain naturalisasi Malaysia yang kebanyakan merumput di dalam negeri. Sekalipun ada yang abroad, cuma sekelintir seperti Dayan Kus yang hanya bermain di Liga Thailand. Selain kualitas, saat ini pemain naturalisasi di skuad Garuda hampir semuanya memiliki darah keturunan Indonesia. Kondisi tersebut selaras dengan pencarian pemain yang memang dikhususkan PSSI bagi pesepak bola keturunan Indonesia di luar negeri. Sementara untuk timnas Malaysia, mereka dikenal lebih suka menaturalisasi pemain asing yang tampil apik di liga lokalnya. Meski tidak semuanya, ada banyak nama terkenal seperti Eldrick dos Santos asal Brasil, Muhammadu Sumareh asal Gambia, hingga Romel Morales asal Kolombia. Perbedaan yang paling menonjol yakni soal nasionalisme pemain. Seorang warga negara hendaknya bisa menghafal lagu kebangsaan yang juga berlaku bagi mereka yang mungkin baru berpindah ke warganegaraan. Singkatnya, menyanyikan lagu kebangsaan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Maka dari itu aspek ini terbilang penting, termasuk untuk para pesepak bola keturunan atau naturalisasi.
Kabar baiknya, penggawa naturalisasi Indonesia memiliki kesadaran untuk menghafal dan ikut menyanyikannya saat bertanding. Bahkan tak jarang di antaranya terlihat sampai meneteskan air mata karena tersentuh hatinya. Sementara untuk pemain naturalisasi timnas Malaysia, mereka sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu sebab tak hafal lagu kebangsaan. Sejumlah akun fansback di platform X bahkan membandingkan rasa nasionalisme pemainnya dengan penggawa naturalisasi Indonesia. Hal ini tentu sangat disayangkan, apalagi membela sebuah tim nasional sebenarnya merupakan sebuah kebanggaan bagi seorang pemain. Dari hal ini, jika menilik bagaimana PSSI dan Sintayong mencari pemain keturunan, mereka tidak pernah memaksa siapapun pemain yang ditemui untuk membela tanah air. Mereka dengan hati terbuka memilih berkarir internasional di timnas Indonesia tanpa paksaan atau bahkan bayaran. Saat ini pun PSSI juga tengah mempercepat proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran keduanya dipastikan akan membuat Sintayong full senyum menilik Eliano yang merupakan sosok pemain modern yang bisa ditempatkan di sejumlah posisi. Ya, ini menarik sebab Eliano Reinders bisa bermain di 9 posisi berbeda. Sebagai gelandang serang, ia tampil sebanyak 42 kali dengan 1 gol dan 5 assist. Di sayap kanan, ia bermain 30 laga, mencetak 1 gol dan 2 assist. Serta di sayap kiri, 24 laga dengan 3 gol dan 1 assist. Tidak hanya itu, sebagai gelandang tengah, ia tampil sebanyak 14 kali dengan 1 assist. Sementara sebagai bek kanan, ia bermain di 11 laga. Di posisi penyerang tengah, ia mencatatkan 2 assist dalam 7 laga. Ia bahkan juga pernah bermain sebagai bek kiri sebanyak 3 laga, gelandang bertahan 1 laga, dan gelandang kiri 1 laga. Wow, catatan tersebut tentunya menjadi keuntungan besar bagi skuad Asang Sintayong yang akan melanjutkan kiprahnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang.